wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita lanjut nih dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kan ada review materi-materi yang akan keluar di ujian tengah semester besok. Nah, sekarang kita fokusnya lebih ke kisi-kisi karena biasanya nih teman-teman tuh maksudnya saya tuh lebih suka langsung kasih kisi-kisinya dibanding apa namanya teman-teman saya mengulang detail banget materinya ya. Jadi di kisi-kisi ini nanti di soalnya teman-teman akan ada 25 soal. Semuanya itu pilihan ganda, semua soalnya adalah pilihan ganda. Nah, tapi di soal itu saya tidak urut ya, maksudnya tidak urut tuh saya nggak ngambil dari posisi dari yang bab yang pertama. Jadi lumayan agak ngacak karena disesuaikan dengan komposisi soal yang mudah, sedang, dan juga sulit ya teman-teman. Jadi saya nggak urut ya teman-teman ya. Saya langsung aja. Jadi nggak urut per babnya, saya langsung, oke. Jadi di bagian yang pertama itu ada tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku teman-teman ya. Jadi ada bahasa baku dan juga ada bahasa tidak baku. Nah, jadi teman-teman di sini silahkan cari nih ya. Jadi nanti akan ada manakah yang merupakan bahasa baku dan manakah yang merupakan bahasa tidak baku ya. Kalau apotek dan apotek itu yang mana teman-teman? Ya, betul, yang apotek ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang esok, besok, dan besok ini dinyatakan yang tidak baku, maka adalah esok karena yang bakunya adalah besok ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke tanda baca. Kan kalau tanda baca itu ada titik, koma, ya, tanda tanya, tanda seru. Nah, nanti nggak tahu nih apa yang keluar, tapi contohnya seperti ini. Fungsi tanda baca titik untuk apa? Bertanya, menyuruh, atau mengakhiri kalimat. Ya, mengakhiri kalimat. Sorry, ada mistyping di situ ya. Mengakhiri, harusnya mengakhiri kebalik. Oke, kemudian ada juga ragam bahasa nih teman-teman. Jadi ragam bahasa itu ada lisan, tulisan, resmi gitu ya. Ada juga dialek. Nah, kalau yang ini gue udah belanja sembako. Ini merupakan ragam bahasa dialek, resmi, atau lisan. Ya, betul. Ini adalah dialek. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke laras bahasa. Nah, kalau laras bahasa kan lebih fokus di kata-kata yang digunakan berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini contoh soalnya adalah kata akad merupakan laras bahasa ekonomi, agama, atau akuntansi. Yang mana teman-teman? Ya, betul. Ini adalah agama. Oke, lanjut kita ke konsep bahasa. Nah, teman-teman di bagian konsep bahasa ini, kalau yang tadi kan banyaknya contoh ya, lebih banyak langsung ke contoh. Nah, kalau konsep bahasa ini saya memang lumayan ngambil beberapa teori tentang si konsep bahasa ini. Salah satunya, bahasa mempunyai sifat unik, sederhana, atau mewah. Yang mana teman-teman? Ya, yang A, unik, betul sekali. Nah, kemudian kita ke fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini contoh juga gitu ya. Maksudnya saya lebih banyak ambil contoh. Misalnya, proses perkuliahan kita nih proses perkuliahan kita ini menggunakan bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia memiliki fungsi. Jadi kan bahasa Indonesia itu ada fungsi bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa resmi gitu ya. Adaptasi juga ada. Nah, kalau yang ini fungsinya apa, teman-teman? Ya, ini disebut sebagai bahasa negara ya kalau tidak salah ya ininya. Oke, kemudian nah ini nanti ada makna kata. Kan kemarin kita udah belajar sinonim, antonim, hiponim, hipernim gitu ya, homograf, homofon. Nah, sekarang kalau hewan, lihat tandanya teman-teman, hewan sama dengan ayam, binatang, atau sapi. Ya, betul. Ini samanya adalah binatang. Nah, terus kita lanjut ke kalimat. Ditanyakan, manakah yang dinyatakan kalimat? Ya, Dudi dan makan, Dudi roti, atau Dudi makan roti. Ya, tepat. Dudi makan roti. C. Kemudian,
Nah, ini nanti akan banyak soal, ada beberapa soal seperti ini. Ada kalimat Dudi makan roti. Ditanyakan predikatnya yang mana? Yang roti, yang makan, atau yang Dudi? Ya, yang makan. Jadi nanti begini banyak ya teman-teman. Ada satu kalimat ditanyakan predikatnya mana, subjeknya mana, pelengkapnya mana, keterangannya yang mana, atau subjek dan keterangannya yang mana. Nanti contohnya akan seperti itu teman-teman. Nah, terakhir nih yang ditanyakan, manakah yang termasuk kalimat efektif? Apakah saya membeli buah bersama adik di pasar Rabu, ataukah saya beli buah, ataukah saya beli buah bareng adik? Yang mana? Jangan lupa kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Yang mana teman-teman? Ya, yang saya membeli buah bersama adik di pasar Rabu. Saya adalah subjek, membeli adalah predikat, buah adalah objek, bersama adik adalah pelengkap, di pasar Rabu adalah sebuah keterangan, terutama keterangan tempat. Nah, teman-teman itu contohnya kalau tidak salah sekitar 10 contoh ya, teman-teman ada 10 contoh. Nanti akan ada 25 soal. Nanti saya nggak bisa secara jelas dan secara detail banget gitu ya soalnya tuh seperti apa. Yang penting gambarannya seperti tadi. Karena kalau misalnya saya detail itu namanya pembocoran soal, bukan kisi-kisi soal menuju ke ujian tengah semester. Karena ini kisi-kisi paling tidak setelah melihat video ini, teman-teman tahu gambaran nanti soalnya akan berupa yang seperti apa. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu gambarnya seperti apa. Nah nanti kalau detailnya ada berapa soal, pokoknya di UTS besok akan lebih banyak, kalau saya bilang lebih banyak praktisnya dibandingkan dengan ditanya materi yang definisi gitu ya. Definisi atau fungsinya apa. Lebih ke kayak tadi ada contoh kuliah nih fungsi bahasa yang termasuk bahasa apa, modelnya akan seperti itu teman-teman. Tidak banyak yang teori yang definisi yang apa itu tidak, tapi lebih banyak ke praktisnya. Jadi teman-teman juga harus teliti karena misalnya nanti milih kalimat yang mana, milih subjek yang mana, predikat yang mana harus tepat banget. Terus juga ditanya juga ada kalimat efektif itu yang seperti apa gitu. Oke teman-teman itu aja videonya. Good luck untuk ujian UTS-nya teman-teman. Karena UTS-nya online ya, saya ingatkan lagi, tolong teman-teman mengerjakan yang baik gitu ya. Usahakan siapkan capturean bukti kalau teman-teman sudah mengerjakan, karena kalau nanti ada hal yang tidak mengenakan, teman-teman bisa memberikan bukti kalau teman-teman memang sudah mengerjakan ujiannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di Zoom meeting, usahakan mengumpulkan di waktu-waktu yang tidak tepat, maksudnya bukan tidak tepat ya, jangan pas banget gitu. Misalnya ujiannya teman-teman dari jam 8 sampai 9.30, maka tolong jangan banget setengah 9, karena khawatir itu tidak terekam oleh si sistem, jadinya nanti teman-teman juga yang rugi. Jadi usahakan sebelum waktunya habis teman-teman menyelesaikannya, tapi juga tidak mengerjakan dengan terburu-buru, walaupun ini adalah soal pilihan ganda ya. Oke teman-teman, good luck buat ujian tengah semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video berikutnya.